Jadi KIA itu secara definisi adalah sebagai identitas resmi bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Berarti 16 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari itu masuk KIA. 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari itu masuk KIA. Ya. Dan kemudian itu juga bagi mereka yang belum menikah tentu. Ya. Fungsinya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, ya, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak atau hak konstitusional seluruh penduduk Indonesia. Nah, objek KIA adalah penduduk WNI yang berusia kurang 17 tahun, belum menikah, penduduk orang asing pemegang ITAP, ya, berusia 17 tahun, kurang 1 hari, dan belum menikah, serta anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Itu objeknya KIA. Nah, ada satu pencirian di kartu itu, kalau dia 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari, nggak perlu pakai foto. Tapi pas 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari, perlu foto. Ya. Nah itu. Terus kemudian, bagaimana menerbitkan KIA itu? Yang pertama pasti karena dia KIA baru diterbitkan. Yang kedua karena ada perubahan data. Jadi karena pindah orang tuanya, anaknya ikut pindah, maka KIA-nya berubah. Karena ada kesalahan nama, misalnya di KIA-nya, kita rubah KIA-nya. Kemudian ada kesalahan elemen data lainnya, kita rubahkan KIA. Nah itu karena perubahan data. Kemudian karena perpanjangan masa berlaku. Misalnya tadi 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari, berarti kan tidak pakai foto, pas 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari pakai foto, itulah perpanjangan. Ya, jadi kita rubahkan KIA-nya. Ada juga anak berkewarganegaraan ganda terbatas, itu, terus kemudian orang tuanya punya kitab. Nah, karena ada masa berlaku, orang tuanya sebagai kitab, misalnya selama 5 tahun dia punya KIA, tambah lagi kita perpanjang KIA. Ada juga karena hilang atau rusak. Kalau hilang, ya kita ganti KIA-nya. Kalau rusak, ya kita ganti KIA. Dan itu semua diterbitkan melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau UPT yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, bagi beberapa tempat di Indonesia sudah sampai tingkat kelurahan. Ya. Misalnya di DKI Jakarta itu bisa menerbitkan KIA di tingkat kelurahan. Kemudian di Kota Surabaya itu juga sudah bisa menerbitkan KIA di kelurahan. Kemudian ada di Ogan Ilir, saya tahu itu sampai tingkat desa bisa menerbitkan KIA, ya, layanannya sudah bisa di sana. Nah, kemudian Ibu Bapak, bagaimana Pak Yama kalau mengurus KIA itu? Ya, gampang saja, syaratnya cukup bawa fotokopi akta kelahiran. Itu saja. Jadi cukup bawa fotokopi akta kelahiran. Ya, nanti ketika sudah bawa fotokopi akta kelahiran, ini bagi yang baru lahir ya. Kalau yang sudah 5 tahun pasti bawa pas fotonya 2x3. Jadi datang ke Dinas Dukcapil, isi F102, ada formulir yang harus diisi ya. Nah, kalau KK dan KTP-nya bagaimana Pak Yama? Tidak perlu dilampirkan. Ya, KK KTP orang tua tidak perlu dilampirkan. Jadi orang tuanya cukup mengisi F102. Nah, kemudian baru diberikan kepada Dukcapil, diproses dan kita terbitkan KIA-nya. Nah, kemudian kalau yang hilang rusak, ya kalau hilang kita minta surat kehilangan dari kepolisiannya. Kalau rusak, ya kita minta yang rusaknya. Kalau berganti elemen data, mana bukti penggantian elemen datanya? Misalnya namanya berganti, mana bukti keputusan yang ada tentang pergantian namanya? Misalnya ada dari ijazahnya yang kita akan sesuaikan dengan KIA-nya, maka KIA-nya kita sesuaikan dengan ijazah sekolahnya. Nah, seperti itu Bapak. Baru kita terbitkan KIA barunya dan Dinas Dukcapil memusnahkan KIA lamanya. Nah, ini manfaatnya. Manfaat KIA itu di hampir hampir di 514 kabupaten kota yang sudah menerbitkan KIA, mereka sudah melakukan pemanfaatan KIA, ya, yaitu sebagai persyaratan pendaftaran sekolah,
Jadi tidak perlu lagi membawa akta kelahiran atau kartu keluarga, cukup dengan kartu identitas anak. Ya, cukup dengan itu, maka kepala sekolah atau petugas sekolah bisa memverifikasi validasi datanya berdasarkan kartu identitas anak. Karena sistem zonasi kan ketahuan sekali alamatnya di sesuai zonasi apa tidak. Kemudian di beberapa daerah sudah melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan, membuka rekening dengan KIA, itu bisa dilakukan. Itu di kota Surakarta saya lihat demikian. Kemudian untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, kemudian juga buat dokumen keimigrasian, kemudian mengklaim santunan kematian, ya, kemudian mencegah terjadinya perdagangan anak. Nah, ini juga penting, mencegah terjadinya perdagangan anak. Jadi ketika KIA-nya ada, maka kita bisa lihat bahwa anak tersebut alamat jadi mana, namanya siapa, orang tuanya namanya siapa, NIK-nya berapa. Nah, kemudian untuk berbagai keperluan yang membutuhkan bukti diri berupa identitas anak bagi yang berdomisili di kabupaten kota. Ibu Bapak semuanya, ini best practice di beberapa daerah ya tentang pemanfaatan KIA. Ada di Surakarta pemberian diskon 10-50% untuk restoran misalnya, untuk toko buku misalnya, kemudian untuk transportasi publik misalnya, ya. Ini juga bisa untuk tabungan anak pemegang KIA dari hasil pemberian diskon langsung masuk rekening. Ya. Kemudian ini sebagai bukti ada 70 mitra kerja lebih ya. Saya yakin ini lebih dari 70. Sekarang udah, saya nanti kalau ada Kota Surakarta boleh bicara, ini lebih dari 80 saya yakin. Jadi mitra pendidikan, mitra boga, mitra olahraga, mitra busana, mitra kesehatan, mitra hiburan, wisata, ini semuanya bisa connect dengan KIA di Kota Surakarta itu. Ini Yogyakarta, dia bisa untuk diperbankan di toko buku, di restoran, di tempat wisata. Perbankan sudah connect dengan BRI dan BPD. Di restoran sudah ada Bali Resto. Di tempat wisata sudah ada Balong Water Park, Grand Puri Water Park, dan di toko buku ada PT Gramedia. Kemudian di Depok, ya, di Depok sudah ada di lebih dari 17 nih saya yakin, ini datanya masih belum terupdate. Ada di Depok Fantasy GDC, Waterpark Ceria, kolam renang, dan taman wisata Pasir.